Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan kali ini kami masih diberikan kesempatan dan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai hari ini dan detik ini juga. Bulan Ramadan menjadi salah satu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam. Pada bulan tersebut Allah memberikan rahmat, ampunan, dan karunia-Nya melebihi bulan-bulan yang lain pada umumnya. Semua dosa akan diampuni dan segala doa akan terkabulkan. Pada bulan tersebut Allah mewajibkan ibadah puasa bagi semua umat Islam. Puasa sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh semua umat Islam tanpa terkecuali. Mereka yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban tahunan dalam setiap bulan Ramadan ini. Bahkan, kewajiban itu termasuk maklum minat din bidarurah atau diketahui secara pasti dalam ajaran Islam. Karena diwajibkan, tentunya harus benar-benar menjaga ibadah puasanya selama 1 bulan dengan penuh kehati-hatian. Mulai dari menghindari setiap hal-hal yang bisa membatalkan puasa, menghilangkan pahalanya, dan hal lain yang bisa memengaruhi kesempurnaannya. Semua itu tentu dengan tujuan agar selama 1 bulan tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, namun juga bisa diterima semua amal ibadah, khususnya puasa. Ada 5 syarat puasa Ramadan. Nah, dalam hal ini penting memperhatikan beberapa ketentuan berikut sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhyiddin Mistu dalam salah satu kitabnya yang berjudul As-Saumu Fiqhuhu wa Asrorahu. Dalam kitab tersebut dijelaskan ada 8 cara meraih kesempurnaan puasa di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, makan sahur dalam puasa Ramadan merupakan salah satu pekerjaan yang sangat dianjurkan atau disebut juga dengan sunnah mu'akkad. Selain mengikuti jejak langkah Rasulullah, juga bisa menjadi salah satu alternatif agar kuat dalam menjalankan puasa selama 1 hari. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ista'inu bito'amis sahari ala suyamin nahari wal qailulati ala qiyamil lail. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Di antara kesunahan puasa yang lain adalah menyegerakan buka puasa ketika matahari sudah benar-benar terbenam dan tidak menunda-nundanya. Hal itu karena terdapat sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, La yazalun nasu bi khairi ma ajjalu al-fitr, yang artinya orang-orang senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih menyegerakan berbuka. Ketiga, istiqomah sholat tarawih. Di antara penyebab untuk bisa melakukan puasa dengan sempurna adalah menjalankan ibadah sholat tarawih. Dengan istiqomah, sholat tarawih sendiri merupakan salah satu sholat sunnah yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Selain Ramadan, sholat yang satu ini tidak dianjurkan. Yang keempat, menjaga lisan. Di antara hal-hal yang sangat penting untuk dihindari ketika berpuasa adalah menjaga lisan dari beragam ucapan-ucapan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Misalnya, membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Malam yada' qawlu zuli wal amali bih
falyasalillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan bahkan melakukannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Abu Hurairah. Yang kelima, menahan syahwat. Sebab-sebab penyempurnaan puasa di bulan Ramadan yang lain adalah bisa menahan diri dari segala syahwat atau hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Syahwat dalam hal ini tidak hanya sebatas hal-hal yang diharamkan, sebab semua itu jelas-jelas dilarang dalam Islam. Akan tetapi perihal keinginan yang halal, tujuannya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhyiddin Mitsu, agar tujuan puasa benar-benar yang nyata berupa menahan diri dari segala keinginan jasmani dan rohani. Rasulullah bersabda, "Idza sumtu falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kadibi wal maharimi wa da'adal hadima wal yakun 'alaika wiqarun wa sakinatu yauma siyamika wa la taj'al yaumi fitrika wa shaumika sawa." Yang artinya, jika engkau berpuasa, maka berpuasalah atau tahanlah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari berbohong dan hal-hal yang diharamkan, dan tinggalkanlah. Yang keenam, berbuka dengan makanan halal. Selain penjelasan di atas, ada juga yang penting diperhatikan untuk mendapat kesempurnaan puasa pada bulan Ramadan, yaitu berbuka dengan makanan-makanan yang dihasilkan dari uang halal. Jika tidak, maka makanan tersebut bisa menghilangkan pahala puasa dan tidak mendapatkan kesempurnaan puasa. Yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan selain dikenal sebagai bulan puasa, juga masyhur dengan sebutan bulan Al-Quran, sebab pada bulan ini diyakini bertepatan dengan diturunkannya Al-Quran oleh Allah dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia secara langsung, kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Karena disebutkan bulan Al-Quran, maka sangat dianjurkan bagi semua umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran, semua meraih kesempurnaan puasa selama bulan Ramadan. Yang kedelapan, meningkatkan ketakwaan. Dari beberapa penjelasan di atas, ada juga yang tidak kalah penting untuk diusahakan, yaitu peningkatkan dan konsisten ibadah selama bulan Ramadan untuk bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Poin ketujuh ini merupakan representasi di balik adanya syariat puasa, sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Demikian 8 ketentuan untuk meraih kesempurnaan puasa selama bulan Ramadan menurut Syekh Muhyiddin Mitsu dalam kitab As-Saumu Fiqhuhu wa Asrorahu. Dengan mengetahuinya, semoga kita bisa meningkatkan ibadah di bulan yang sangat mulia dan agung ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.